Karena papa dulu kerja di airline juga. Papa tuh Oh. kerja di Garuda Indonesia. Oh. Jadi Kamu kepikiran jadi kayak gitu waktu itu? iya, waktu itu pengen nyoba aja kayak Ah. kelihatannya kayak seru banget ya gitu, seru ya kerja di pesawat gitu, seru ya lihat, karena gini, lihat rombongan cabin crew pramugara bersama pilot itu jalan di airport, Keren rasanya ya? keren banget. All eyes on you. Gitu Iya, ya. dan itu gue praktekkan pada saat gue jadi cabin crew. Gue lihat kiri kanan. Everybody look at Lu me. lihat gue, lu bilang gue keren. Wah, gitu. Tapi jadi dulu itu papa tinggal pindah-pindah. Jadi lahir di Jakarta, kemudian gede ke Surabaya, kemudian kita sempat pindah ke UK. Ada masa-masa kita tinggal di Osaka gitu. Jadi waktu itu agak sulit buat anak kecil ya, karena kita adaptasi. Jadi ada di satu tempat, udah punya teman, udah seneng punya teman, harus pindah lagi Iya. gitu. Terus yang problem adalah waktu itu sempat bahasa. Jadi yang jomplang sekali itu waktu pindah dari Surabaya ke Inggris. Dari Surabaya, anak ngedok ini gara-gara tinggal di Surabaya harus pindah ke Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, Nggak bisa bahasa Inggris. nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi nyampe di sana belajarnya udah langsung belajar bahasa Inggris dengan kan kalau kita belajar bahasa tuh tergantung belajar sama orangnya itu, pelafalannya gimana, aksennya gimana kan. Nah sampai sekarang jadi karena saya belajar bahasa Inggris pertama di Inggris dengan aksen orang Gatwick waktu itu, jadi ya aksennya begitu, beda sama mungkin orang-orang yang belajarnya American accent Jadi gitu. bawahnya itu. Iya, kalau misalkan dipaksa bisa tuh, tapi yang kalau Mesti mikir spontan, dulu. iya mesti mikir dulu. Tapi kalau yang spontannya keluar ya udah itu aja. Terus gimana menghadapi itu waktu itu? eh Karena Sempet down kah atau malah enggak kok masih bisa? mau nggak mau harus bisa waktu itu karena sekolah. Karena sekolah. Nah itu banyak teman-teman papa mama waktu itu yang mau orang Indonesia juga. Jadi tapi anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi main sama mereka, iya terpaksa main sama mereka, mau nggak mau bisa bahasa Inggris, kemudian di sekolah juga belajar bahasa Inggris. Dalam hati gua, mana gua pindah baru ke Surabaya, mesti belajar bahasa Jawa, tiba-tiba bahasa Inggris, muatan lokalan masih Jawa tuh kalau di Surabaya. Oh iya ya. Iya, terus ada aksara Jawa, Nanda Coroko, Doto Sawolo gitu kan. Nah terus pindah ke Inggris, habis Tiba-tiba itu ngomongnya agak Bursa. Jadi kalau lu tanya di kampung gue nyebut air tuh Bursa. Oke. Sorry. Beda ya. Beda. Bukan water ya, water. Iya, agak water. Jadi kampung lu nyebut air cai kan? Ya gitu sih. Cuman selama itu pindah-pindah, akhirnya memutuskan untuk bilang bahwa waktu itu bokap mau ke Taipei, pindah ke Taipei. Kita berdua bilang nggak deh, nggak usah deh, kita sini aja. Jadi stay di sana. Kita stay, Lama dong ya. coba kita stay di Jakarta aja gitu. Akhirnya kita Jakarta sampai sekarang. Oh. Terus dari semua perjalanan, karir kamu itu membawa kamu menjadi seorang anchor, public speaker. Iya. Tapi masih banyak sebenarnya Hans yang belum paham. Nih waktu people itu Iya. sering banget menanyakan, emang bedanya apa? MC, anchor, TV Iya. presenter. Iya. Emang bedanya apa? Sama aja kan ngomong di depan pakai mic. Betul. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran nih Oke. dari seorang Hans Lango bahwa sebenarnya gimana sih? Jadi public speaker itu payungnya. Nah di bawah itu ada macam-macam, ada TV host, ada presenter, Beda lagi tuh ya. beda lagi, ada news anchor, ada MC gitu. Bahkan orator pun termasuk public speaker. Announcer Yang gitu ya? betul, orator, announcer gitu. Jadi public speaking itu memang kalau secara pemahaman adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan maksud tertentu. Iya. Gitu, tergantung maksudnya apa. Nah kalau misalkan
TV host. Yang namanya TV host adalah namanya juga host gitu ya, yang punya acara ini. Yang punya acara ini nih hostnya adalah Dr. Reza Brotoasmoro. Ini hostnya. Nah kalau presenter itu beda lagi. Presenter adalah dia tuh ya sebenarnya memang beririsan, yang beririsan tapi tergantung jenis acaranya. Nah kalau saya sebelum jadi news anchor, saya presenter acara infotainment. Jadi presenter acara infotainment. Itu juga present tentang Iya betul. itunya. Jadi yang nganterin beritanya, nganterin isi infotainmentnya, Kemudian ada news anchor. News anchor adalah istilah atau term yang digunakan untuk personality ini, TV personality yang menyampaikan berita-berita gitu. Jadi kalau misalkan namanya sih ya beda-beda tergantung jenis medianya, tapi payungnya public speaker. Itu kapasitasnya beda-beda. Betul, nih. betul. Nah, ini sering banget soalnya nih yang namanya audiens itu minta aku jadi MC. Nggak bisa. Background dan capability gitu kan. Betul. Ya. Karena as a master of ceremony itu kan benar-benar harus bisa membawa satu acara Betul. secara live gitu ya, Betul. membawa seluruh package acara itu. Betul. Dan berbeda dengan TV host yang ada di TV. Benar. Jadi kalau misalkan MC Pengalaman itu yang berbeda. tanggung jawabnya lebih besar. Jadi masing-masing juga tanggung jawabnya beda-beda gitu. Apalagi MC tanggung jawabnya tuh lebih besar menurut saya karena yang dihadapi adalah audiens langsung. Yes. Jadi audiens langsung nih acara berlangsung ada depan mata gitu. Nah, apa yang dikerjakan oleh MC adalah bagaimana audiens bisa mengerti apa yang disampaikan dan audiens mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kan ada nih orang-orang yang kalau misalkan kawinan lagi MC kawinan, ada yang lagi ngantri catering, ada yang lagi foto-foto, ada yang lagi reunian, ada yang lagi ngomong sama keluarga. Sebagai MC tantangannya adalah gimana caranya semua orang yang lagi berkegiatan masing-masing itu melihat kita, gitu. Presence-nya gimana menciptakan presence dalam ruangan itu sebagai seorang MC yang misalkan sendiri gitu melawan ada 100-200 orang. Wow, benar-benar. Jadi itu tantangannya lebih besar. Benar, setuju banget. Betul, kamu menjadi seorang Hans yang sekarang ini ada sosok inspirasional kan? Waduh, sosok inspirasional. Pertama kali kamu pengen tampil di TV itu, aku inget banget, kamu pengen banget untuk menjadi atau ketemu sama siapa ya, kamu pernah cerita? Waktu itu tuh saya banyak banget yang saya pengen ketemu. Jadi kalau pengen jadi presenter atau TV host itu, saya pengen ketemu sama Becky Tumeu. Terus saya pengen ketemu Vena Anissa. Karena kan zaman dulu kalau denger radio gitu ya, Prambors, terus tiba-tiba penyiar Prambors pada TV semua. Vena Anissa, Ari Daging gitu. Terus saya pengen ketemu Debbie Sahertian waktu itu. Jadi apa yang saya kerjakan ternyata membawa saya untuk ketemu orang-orang yang saya cuma bisa lihat di TV. Iya, termasuk Dr. Reza Brotoasmoro. Yang dulu cuma bisa lihat di TV doang sama di iklan gitu, sekarang bisa ketemu langsung. Sekarang partneran udah gitu. Iya, sekarang partneran. Jadi emang banyak yang saya syukuri gitu ya. Tapi kalau soal role model nggak ada sih. Dulu kamu sendiri kan pasti. Iya, diri saya sendiri. Wow. Kalau ada yang mau jadi saya role model silakan. Dia batuk. Mohon maaf ya, saya kalau ketawa kenceng ini kebanyakan ngomong ya setiap hari ya. Gitu. Oke. Kedepannya nih, kamu kan sekarang udah mulai masuk ke dunia health enthusiast ya. Iya, asik. Karena bener kan, kamu ini kan lately jadi kayaknya wah olahraga, nge-gym, terus Betul. kamu sekarang
jadi gym boy gitu, Iya. berotot-berotot gitu kan. Ini baru 3 tahun terakhir. Hmm. 3 tahun terakhir. Emang pengen kayak gini, emang Rani sekarang fokusnya mau menjaga kesehatan, bentuk badan gitu. Jadi for the longest time saya itu nggak pernah segede gini. Jadi selalu slim gitu, slim fit gitu. Jadi suatu hari karena mikir kok banyak banget saingan MC kan, udah mulai banyak nih saingan MC, kayak gue mesti ngapain ya? Evaluasi lah, waktu itu evaluasi. Lihat video-video MC, lihat foto-foto MC gitu. Tadinya nggak pernah punya kepikiran untuk jadi segede gini bulking, jadi nggak pernah kepikiran untuk membesarkan ukuran. Kenapa? Karena kan kaki saya jenjang nih ya, 190 cm ya. Kalau saya pikir kayak bulking, ntar gue kayak kalau gitu. Nggak boleh nyebut ya? Enggak, Boleh ya? mohon maaf ya. Iya, tolong di edit. Oh, dianya aja nggak? Jadi kan kalau saya kan cuma segini ya, kalau digedein badannya kayak galon air. Iya. Pikirnya gitu, tapi ternyata pas dievaluasi, dilihat-lihat lagi, loh, itu dari jauh kecil banget gitu. Secara apa ya? Secara look itu nggak commanding gitu sebagai pembawa acara atau sebagai MC. Ini kamu Dari jauh, dari ngobrol sama panggung. siapa nih, insight kayak gini? Sama manajemenku I see. gitu, sama manajemenku. Just Jadi ada feedback lah. iya, kok nggak commanding ya? Ya udah Kak, coba aja bulking gitu. Ya udah deh, kita coba. Jadi memang harus ada coachnya, harus ada programnya sendiri. Akhirnya saya kasih tau lah mau kayak gimana, kata coachnya. Nih coach, mau kayak gini gambarnya gitu, fotonya kayak gini. Oke. Jadi ada ini ya, contohnya dulu. Ada nih, contohnya. Targetnya gini. Betul, ada contohnya. Jadi semua emang harus ada targetnya kan. Ya udah, kita kerjain gitu. Ya udah. Gue nggak pernah nanya kalau dikasih program, dikasih pola makan, gue kagak pernah nanya. Gue kerjain aja. Kenapa? Udah bayar. Karena udah bayar. Gitu. Iya. Dan sekarang nge-gymnya 5 kali seminggu. Wow. Karena programnya begitu. Dikasih rest 2 hari ya rest. Kalau disuruh latihannya Tetap latihan. Programnya kayak apa ya dikerjain, nggak boleh makan ini ya berhenti, disuruh makan ini ya makan. Oke. Gitu. Tapi selain body goals-nya nih yang udah achieve, kamu juga dapetin manfaat kesehatannya dong. Betul. Pastinya dong. Betul. Tidur jadi lebih teratur. I see. Tidur jadi lebih teratur. Kemudian nafas jadi lebih panjang. Endurance ya. Betul, ya. betul. Terus apalagi ya? Badan tuh lebih enak rasanya. Walaupun berat badannya nambah, tapi gerakannya lebih lincah. Karena kan muscle ya. Betul, betul. Jadi kalau misalkan orang bilang menurut body mass index kalau diukur, gue mah obesitas gitu karena ukurannya tuh beda panduannya. Nah tapi kalau kita yang memang bodybuilder jatuhnya. Ya jatuhnya bodybuilder gitu, weightlifter, nggak bisa kalau dimasukin ke dalam panduan BMI. Jadi beda sendiri gitu. Nah ini yang orang-orang banyak masih nggak ngerti. Mungkin dulu gue juga nggak ngerti gitu. Pas lihat gue, wah segeran ya gitu. Padahal dia mau bilang gue gendutan gitu, gedean. Dari frame badan juga udah beda, udah gede gitu. Tapi kan beda antara beda isi muscle sama lemak gitu betul, kan beda kan. Betul. Jadi ada hitungan untuk iya, 3 kilo lemak sama 3 kilo otot tuh beda ukurannya. Beda. Efek kesehatannya juga pasti. Efek kesehatannya juga beda dan sekarang tuh jadi lebih menghargai makanan gitu dok. Oh apa tuh kenapa? Jadi kita itu bukan jadi pilih-pilih makanan tapi mindful eating. Namanya mindful eating itu bisa boleh makan apa aja, tapi dalam moderasi dan juga
menimbang manfaatnya. Jadi kalau misalkan gue harus, aduh enak nih, ada pilihan makanan A, B, C gitu. Kira-kira yang mana ya yang bermanfaat untuk tubuh gue, tapi rasanya juga enak. Ketimbang gue makan tempe mendoan satu, mendingan gue makan getuk gitu misalkan. Misalnya, jadi lebih gitu. mindful bener. Lebih mindful, lebih sayang badan. Lebih sayang badan. Oke, mungkin ada tips gak sih buat lovely people yang lagi nonton nih? Kalau misalnya kamu nge-gym tadi aja baru ngomong 5 kali seminggu gitu ya. Di sini sudah yang wow, gitu. Paduan suara gitu. Tips untuk yang mageran mau mulai olahraga aja berat. Apa yang memotivasi untuk berolahraga, hidup sehat? Selain aku tahu faktor utamanya adalah cuan. Betul, faktor utamanya adalah uang ya. Jadi benar, tapi kalau misalkan yang namanya disiplin berolahraga, masing-masing orang tuh ada pemicunya. Iya Ya, sih. pemicunya, tapi ada yang pemicunya memang kesehatan gitu, tapi jangan tunggu sampai sakit harusnya. Iya benar. Kemudian ada yang harus harus bayar dulu, baru ngerasa rugi kalau gue nggak ngerjain gitu ya, seperti saya. Betul. Tapi ada ya juga yang punya goals tertentu, pengen punya badan kayak apa, kayak gimana, itu body goalsnya. Kemudian ada yang terakhir, motivasinya adalah patah hati. Oh, Ya, ada balas juga dendamnya nih. balas dendam nih. Tuh, lihat nih ntar gue cakep nih. Oke, Rugi benar, buang benar, gue benar. gitu. Tapi yang jelas adalah menciptakan habit, kebiasaan. Oh iya. Untuk kebiasaan yang kita kerjakan bisa menjadi satu hal yang rutin dikerjakan. Biasanya dikerjakan dalam waktu 2 minggu tanpa putus. 2 minggu tanpa putus. Biasanya ada yang bilang 10 hari, boleh. Ada yang bisa bilang 2 minggu tanpa putus, itu akan jadi kebiasaan. Tapi ya coba aja dikerjain dulu mana yang oke, mana yang enak gitu. Tapi sekali lagi kalau dilihat ya namanya bodybuilding atau nyebutnya body architecture. Oh. Nyebutnya body architecture. Kalau ada ilmunya di kampus-kampus tertentu ya, berarti ada ahlinya. Iya. Jangan ngerasa paling pinter. Oh. Langsung aja ke ahlinya gitu. Benar, kan, jadi ya. konsultasi ke profesional Konsultasi juga. ke profesional. Oke, terakhir dong kasih tips dan juga motivasi. Mungkin ada yang pengen jadi kayak seorang Hans Lango nih, yang tidak takut mencoba. Kalau aku ngelihat kamu nih ya, sebagai sosok orang yang tidak takut mencoba hal baru dan selalu pengen menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu kan. Positif banget, makanya mungkin bisa dikasih tips untuk lovely people semuanya. Kalau dalam hal mencoba hal baru ya, kalau saya tuh mendingan saya kepentok daripada saya nyesel nggak pernah nyoba. Gitu. Jadi coba aja dulu. Kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira nggak cocok di depannya, ya bisa di-adjust. Gitu. Tapi jangan sampai kamu nyesel karena nggak pernah nyoba. Itu ya. Iya. Karena hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali, badan kita cuma punya satu, jadi perlu dijaga. Hidup cuma sekali, harus diwarnai hidupnya, dan ambil kesempatan yang ada di depan mata karena kesempatan nggak datang 2 kali. Wah, thank you so much Hans Lango. Banyak banget perbincangan yang inspirational ya kali ini, dan ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk lovely people semua juga. So stay tune di channel Raisa Brotalasmoro. Sampai jumpa. Gini gak sih? Boleh, ini juga boleh.